Orang Indonesia ini rugi sampai 22 miliar gara-gara judi. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Beberapa bulan lalu, tepatnya tahun lalu, saya mengangkat isu investigasi soal apa yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terkenal dengan negara yang paling religius. Tapi kenapa masyarakatnya dikenal sebagai pemain judi online terbesar di dunia? Ini sangat disayangkan. Teruntuk para sahabat-sahabatku semua, hindari bermain judi online maupun offline. Sebab judi tidak menjamin masa depan Anda menjadi lebih baik. Justru akan membawa Anda dalam kesengsaraan. Sebenarnya fenomena judi online ini sudah cukup lama ya. Sudah 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Tapi baru heboh sekarang. Mirisnya lagi, pemain judi online yang ada di Indonesia rata-rata di kalangan warga miskin dan juga warga menengah. Ini sangat disayangkan ya. Harusnya kita kalau mau senang mencari uang harus berpikir, bukan mencari jalan pintas. Semuanya butuh proses, tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Dan judi online ini tidak menjanjikan Anda menjadi kaya, justru menjadikan Anda sengsara sekeluarga. Bagaimana tidak sengsara sekeluarga? Uang yang harusnya kalian bisa belanjakan untuk makanan sehari-hari, bisa untuk anak-anak, maupun juga untuk makan enak kepada diri kalian sendiri. Tapi justru kalian bermain judi online di mana tidak menjanjikan kekayaan. Tapi kenapa hebohnya baru sekarang? Pesan saya untuk pihak keamanan yang ada di Indonesia harusnya melakukan tindakan patroli setiap malam seperti yang ada di negara-negara lain. Di negara lain saya lihat dari perkampungan, perkotaan, setiap malam itu selalu ada mobil berpatroli. Ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan itu langsung ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kalau saya melihat viralnya judi online yang ada di Indonesia, dari mulai anak-anak hingga dewasa itu sudah menjamur ya. Bahkan warung-warung sampai tidak tutup, sampai buka tengah malam. Di situ ada segerombolan anak muda. Kebanyakan kalau sudah bergerombol seperti itu, rata-rata mereka main judi online. Bahkan saya juga pernah melihat ada seorang ibu dan anak, di mana anaknya tersebut terang-terangan main judi online, ibunya juga tidak menghiraukan. Hal ini sangat disayangkan ya. Jadi para orang tua, jika melihat anaknya main judi online, tolong dinasehati. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang kiranya di masa depan akan menjadi suram. Namun anehnya kadang-kadang di sisi lain, pemerintah kita juga kurang tegas dalam memberantas situs-situs judi online dan juga para pelakunya. Pada video kali ini saya juga ingin memaparkan seorang menteri yang ada di Konoha. Katanya dia sudah tahu pelakunya, tapi yang menjadi bahan pertanyaan saya sebagai warga biasa, kenapa nggak ditangkap, kenapa nggak dilaporkan? Ini yang berbicara seorang menteri. Tapi ya, seperti itu sahabat-sahabatku, menteri di Konoha ini memang kadang-kadang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Kalau dikritik oleh masyarakat, ya seolah-olah tidak merasa bersalah, seolah-olah merasa paling benar. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Seperti apa bahayanya judi online dan bagaimana tentang sebuah negara jika masyarakatnya suka judi online. Tentunya akan merugikan sebuah negara. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku, stop bermain judi. Bahkan Bang Rhoma Irama, ya kan, Bang Haji Rhoma Irama itu kan sudah membuat lagu sejak pada zaman dahulu. Judi yang menghancurkan kehidupan lo. Ya kan? Harus dengar lagu itu. Oke, kita reaction video berikutnya. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang.
Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya Mungkin udah kayak 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan. Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya. Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Dikira kita nggak pernah main Candy Crush kali ya? Di level berapa tuh Bu Candy Crush-nya? Ada Dewa Zeus. Ya kalau gabut ngapain kayak Bu? Masa judi sih? Ruang rapat lagi. Sebenarnya ibunya aware nggak sih kalau masalah pinjol, masalah slot ini jadi masalah generasi gua, generasi muda. Ini bisa-bisa di ruang rapat lagi. Kira-kira Bu Dewa nih pernah lihat berita kayak gini nggak sih Bu? Aduh, bayar pajak, gaji dia cuma buat depo. Aduh, ampun deh. Kata Pak Menteri Informasi dan Komunikasi, beliau sudah tahu siapa bandarnya di Indonesia. Katanya cuma 5 orang. Tapi Pak Menteri bilang bukan urusan dia. Itu urusan penegak hukum. Yang penting dia sudah menjalankan tugas. Ini maksudnya gimana sih? Kalau Bapak Menteri memang tahu pelakunya, ya sudah cukup dilaporkan ke penegak hukum supaya bandar ini ditangkap. Ternyata bukan hanya masyarakatnya saja, anggota dewan pun juga ikut main slot, main judi online, dan itu ketahuan. Ketika ketahuan katanya tengah boring lah, main apalah, padahal di saat itu tengah bermusyawarat atau tengah rapat. Memang aneh sih kadang-kadang di negara kita. Terlihat sangat-sangat lucu, tapi setidaknya anggota dewan mencontohkan terbaik untuk masyarakatnya. Tapi di sisi lain ternyata bukan hanya 1 orang saja, bahkan anggota dewan juga terlibat sebagai pemain judi online dan jumlahnya itu ribuan. Langsung kita reaction video berikutnya. Aduh, mau jadi apa ya negara kita kalau anggota dewan wakil rakyatnya seperti ini? Aduh, kacau sekali. 1.000 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD terlibat judi online. Orang anggota DPRD terlibat judi online. Anggota DPR sama DPRD tuh totalnya berapa ya? Berarti ini seperberapanya lu hitung aja sendiri. Berarti ini udah kagak main-main lagi ya. Ini udah darurat, ibarat kanker tuh udah stadium 4 cuy. Ya, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas ya. Ini sudah kecanduan yang namanya judol alias judi online. Sudah separah itu ya, tuh. Ya, nanti kami akan kirim surat, ada lebih dari 1.000 orang DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan. Itu ada. Dan transaksinya bukan main-main ya. So, transaksinya telah mencapai 63.000 transaksi. Adapun nilai transaksinya bisa mencapai 25 miliar secara agregat atau keseluruhan transaksi. Bukan tiap orang anggota dewan itu. Ini pertanyaannya nih, judulnya nih, deposit ini pakai duit siapa nih? Hah? Mudah-mudahan pakai duit dia sendiri ya. Ya iyalah, kalau pakai duit istrinya atau tetangganya kan kagak mungkin juga ya. Pasti pakai duit sendiri lah. Rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai sekian miliar. Tapi 25 miliar itu agregat secara keseluruhan itu deposit. Jadi kalau dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga. Udah deh, gue gak ngerti lagi deh. Kayaknya perlu dikasih bansos deh ya, yang kayak begini deh ya. Diam. Gue udah gak ngerti lagi, gue tidak bisa berkata apa-apa ya. Lu orang aja deh yang komen tuh di kolom komentar. PATK mengungkapkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judul. Wah, miris teman-teman. Miris mas, miris. Sangat miris negara kita memang. Dewan Perwakilan Rakyat justru main judi online. Ini bukan hanya tentang permainan yang dilarang, tapi tentang kepercayaan yang dipertaruhkan. Kita milih wakil rakyat untuk berdiri di garis terdepan, melawan korupsi dan pelanggaran hukum. Bukan untuk menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Bagaimana mungkin mereka yang membuat undang-undang justru malah tertangkap tangan melanggarnya? Mirisnya lagi teman-teman, transaksi mencurigakan ini mencapai angka 63.000 dengan jumlah uang yang berputar hingga ratusan miliar. Jelas ini bukan hanya angka, tapi cerminan dari sistem yang rusak, di mana para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan
malah terjerumus dalam praktik yang merugikan bangsa. Kini bola ada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah mereka akan bertindak tegas, teman-teman? Atau hanya akan menjadi sekedar lembaga simbolis tanpa gigitan semata? Rakyat menunggu, dunia memperhatikan. Kita harus bersuara. Jangan sampai ada toleransi bagi mereka yang mengkhianati amanah. Bukan hanya mencorek nama lembaga, tapi juga mengkhianati harapan rakyat yang telah milih mereka. Secara pendapat, drop komen ya, teman-teman. Orang Indonesia ini rugi sampai 22 miliar gara-gara judi. Lu sadar gak sih? Indonesia yang katanya tuh jadi negara yang paling religius di dunia, ternyata jadi konsumen judi online dengan transaksi terbesar di dunia. Kerugian kita dari judi online tuh nggak main-main loh. Berdasarkan data, transaksi judi online sepanjang tahun 2023 aja itu tuh udah mencapai 160 triliun rupiah dengan 159 juta transaksi. Gila nggak tuh? Dan ini tuh uangnya nggak masuk ke negara karena nggak kena pajak. Tapi kalau masuk ke aparat negara sih ya mungkin aja. Kok kenapa nggak dilegalin aja biar negara dapat pajak? Nggak gitu konsepnya ya. Jadi gini, yang pertama, judi itu tuh di luar dari norma agama. Dan yang kedua, pastinya ini bertentangan sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Dan lu tau nggak, menurut riset, 92% orang yang udah terjebak sama judi online tuh otaknya udah konslet, udah sengklek gitu. Mau dikasih tahu gimana pun, mereka tuh bakalan tetap ngeyel, bakalan tetap main sampai bisa ngerugiin diri sendiri bahkan ke orang lain. Soalnya gue ada pengalaman pribadi juga. Jadi ada saudara gue yang dia tuh terjebak oleh judi online, yang akhirnya sampai harus jual rumahnya dan cerai sama istrinya. Gue sih cuma mau bilang, buat lo yang udah kejebak sama judi online, lo tuh udah kena tipu. Gini ya logikanya, judi itu kan konsep awalnya isinya tuh perhitungan probabilitas, jadi masih ada kemungkinan menang dan kalah. Sedangkan kalau di judi online, itu tuh udah di set dari awal, biar lo tuh pasti kalah. Jadi kalau duit lo habis, hidup lo rusak gara-gara judi online, tandanya ya. Dan yang bikin gue makin heran, judi online ini kan haram ya, tapi peminatnya tuh malah makin meningkat, bahkan sampai dipromosiin oleh para influencer dan artis. Tapi ada kok orang yang kaya dari judi online. Iya, bandarnya yang kaya dan dia nggak peduli sama lo. Thank you buat yang udah nonton. Kalau kalian ngerasa video ini berguna, langsung share aja ke satu teman kalian yang sedang terjebak oleh judi online. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Beberapa bulan lalu, tepatnya tahun lalu, saya mengangkat isu investigasi soal apa yang saya dapatkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan bahwa ada ratusan triliun omset dari dan mayoritas yang bermain, yang deposit adalah kalangan menengah ke bawah. Besar sekali. Bayangkan 200 triliun itu yang bilang PPATK loh. Yang mengatakan itu PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan 2023. 2022 150 triliun itu juga PPATK. Mayoritas yang main, mereka yang depur, mereka yang nggak punya. Yang main masang 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Yang mereka lebih bela-belain untuk mungkin ya maaf ya, beli rokok ataupun masang ketimbang beli telur buat anaknya. Gimana kita bisa bicara soal stunting? Mau bangun Indonesia dari bonus demografi. Sementara uang yang pas-pasan itu digunakan untuk hal-hal yang dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan untuk beli susu atau beli telur. Bayangkan ketika itu mayoritas, ada berapa puluh juta orang yang seperti itu. Kalau beberapa puluh juta orang, ada berapa juta orang, bahkan berapa puluh juta anak juga yang jadi korbannya. Lalu kita bicara bonus demografi di depan. Oh enggak. Nonsense. Apa artinya? Ini kita bisa simpulkan dari kalangan menengah ke bawah tersebut, mayoritas sudah memiliki keluarga, dan artinya apa? Ia lebih memilih ketimbang memberi protein kepada anak-anaknya, susu ataupun telur. Kita bisa bayangkan bagaimana nasib generasi bangsa kita ke depan. Apakah kita akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045? Apakah kita akan melewati dengan sukses bonus demografi? Sebuah pertanyaan besar yang sampai sekarang harus diupayakan agar tidak lewat begitu saja dan gagal. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Dari rakyatnya sampai ke Dewan Perwakilan Rakyatnya, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini harusnya menjadikan sebuah contoh untuk panutan rakyatnya, justru melanggar sumpah dan melanggar hukum. Yang membuat aturan justru malah melanggar. Ini sangat disayangkan ya. Dan jumlahnya juga bukan ratusan. 1.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga terlibat judi online. Mau jadi apa negara kita? Harusnya anggota DPR ini yang memberantas
Kenapa malah ikut terlibat? Hal ini sangat disayangkan. Justru kalianlah yang menjadi pengkhianat negara. Kalau hal ini tidak ditindak tegas, maka negara kita akan istilahnya orang-orang yang berada di anggota dewan, jika terkena kasus tidak ditindak tegas, ya akhirnya mereka sering main-main. Lebih baik anggota 1000 dewan ini dipecat, digantikan lah. Masa anggota dewan kok main judi? Ini mau jadi apa negara kita? Ya Allah ya Robbi. Kalau ingin menjadi sebuah negara yang maju, masyarakat kita juga harus ikut membangun negara. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, stop bermain judi online. Dan rata-rata saya melihat sendiri, bukan berdasarkan kata media atau kata apa, atau kata siapalah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dari mulai anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, sering nongkrong tengah malam, di warung kopi, bergerombol. Ternyata mereka ini main judi online. Untuk generasi muda yang ada di Indonesia, kalau kalian menginginkan bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang maju, stop menjadi pemain judi online, karena itu akan merugikan negara. Lebih baik uang tersebut kalian tabung, kalian gunakan hal-hal yang bermanfaat, daripada kalian berpikir ingin cepat mendapatkan uang, ingin hidup enak. Nggak bisa. Mau cari hidup enak, mau cari masa depan enak, harus melalui proses dan harus berpikir secara cerdas. Kebiasaan orang-orang di negara kita, di Indonesia, yang di kalangan bawah, maaf ya, sebelumnya saya minta maaf, orang-orang masyarakat di Indonesia yang di kalangan bawah, dia itu tidak mau berpikir, maunya ingin cepat instan, dapat uang, dijanjikan dengan kemenangan, mereka langsung berbondong-bondong. Tidak ada orang sukses dengan cara main judi, enggak ada. Harusnya uang yang mungkin bisa dibelikan telur, susu untuk anaknya, justru kalian mainkan untuk bermain judi dengan harapan ingin menang, padahal itu bohong. Saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua, bahwa bermain judi online ini sangat merugikan negara. Bahkan negara bisa bangkrut, dan impian untuk menjadi sebuah negara maju di tahun 2045, Indonesia menuju emas, akan menjadi cemas. Dan teruntuk para pihak keamanan yang ada di Indonesia, di setiap kampung masing-masing ada kantor polisi. Berpatrolilah setiap malam keliling kampung. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, segera ditindak. Kebanyakan di Indonesia, warung-warung buka sampai tengah malam. Di situ banyak sekali anak-anak muda yang begadang sambil bermain slot. Itu banyak sekali saya temukan di kampung-kampung. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan konten saya, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.